when you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Terima kasih Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber dalam acara ini. Sebelum kami masuk ke sesi tanya jawab, mohon maaf saya Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya, nama lengkapnya Marvianus Efesius Dagomes, tapi biasa publiknya adalah Marvi Dagomes. Lahir Maumere 29 Februari 1998. Profesi atau jabatan Bapak sekarang? Saya Direktur Lembaga Konsultan Pemberdayaan Indonesia. Aktivitas yang Pak jalani Sering memberikan pendampingan atau pelatihan tentang pemberdayaan di setiap desa sepanjang dana desa membutuhkan program pendampingan dari kami yang profesional. Saya hidup dari dunia pemberdayaan sehingga kurang lebih 32 tahun saya berkecimpung di dunia pemberdayaan. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Selanjutnya, Bapak pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin? Ya, baik. Pemimpin itu leadership. Satu kaki jatuh pun menjadi tanggung jawabnya dia. Dia adalah candra pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana seorang pemimpin menjalankan Pancasila? Pertama adalah sebagai seorang pemimpin, ketuhanan yang Maha Esa, dia harus mengajarkan di lembaga instansi yang dipimpin bahwa ini loh, ketuhanan yang Maha Esa, berbeda-beda sekian agama, tapi kita harus memiliki yang namanya toleransi. Yang kedua, kita bedah satu persatu. Seorang pemimpin memahami kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika ada gempa nona, seperti di Lebotoyo, di sana mungkin karena pemimpinnya adalah orang Katolik, lalu di sana ada korban orang Muslim, lalu kemanusiaan tadi kita tidak jalankan. Nah, ini salah. Nah, bagaimana seorang pemimpin melihat sesuatu adalah kacamatanya adalah kacamata publik. Kacamata tidak membedakan ini syarat, suku, agama, dan ras. Hal yang ketiga, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Seorang pemimpin harus memahami bahwa yang saya pimpin itu bukan hanya suku A, suku B, agama A, agama B, tetapi bagaimana dia harus menyatukan cara berpikir agar daerah yang dipimpin itu adalah berjalan. Yang berikut, karakter yang dipimpin. Nah, bicara karakter yang dipimpin, maka legasinya adalah, warisannya adalah bagaimana di dalam kampus, contoh, pemimpin kamu di ketua senat. Bagaimana pemilihan senat itu harus melalui musyawarah demokrasi, 2/3 suara itulah menentukan siapa yang dipercayakan. Manajemen trust dalam demokrasi seorang pemimpin harus utamakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin memahami keadilan sosial. Nah, kalau keadilan sosial dalam gempa, oke contoh, ataukah dalam dunia pendidikan ada bantuan PIK, tapi ini hanya sukunya dia, ini hanya orangnya dia. Padahal di dalam program PIK Indonesia Pintar itu adalah orang-orang yang memang orang miskin, siapapun yang memang memiliki kapasitas dengan kriteria intelek, kriteria pendidikannya harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu pemimpin harus berjiwa nasionalis. Bapak, pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, bagaimana nilai keadilan dan musyawarah diterapkan dalam pengambilan keputusan? Baik, ya. Terkadang pertama ada nilai yang kita harus hilangkan ego dulu. Di dalam sebuah keputusan kita harus pertama hilangkan ego. Yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin musyawarah harus mengembalikan kepada quorum
untuk mereka bersama-sama berpikir bagaimana ada arah keputusannya seperti apa. Oleh karena itu, maka dalam dinamika untuk mencapai kesepakatan ada pro, ada kontra. Bagaimana seorang pemimpin yang baik, maka dia harus memiliki namanya win-win solution. Tidak ada yang menang antara pro menang atau ke kontra menang. Oleh karena itu, mengambil keputusan seorang pemimpin harus mendengar dari dua pihak, baik pro kontra, lalu kita mengambil benang merahnya, jalan tengah untuk kebaikan organisasi yang kita pimpin. Dan Bapak pertanyaan yang keempat, bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan pemerintah saat ini? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau saya ini oposisi. Disebut Nadia Gomez, orang paham bahwa itu oposisi yang besar. Tetapi hari ini saya merasa bahwa sudah 2 tahun kepemimpinan Bupati Sika, ada 4 hal yang memang beliau lupa memahami. Satu adalah bagaimana perencanaan terhadap visi misi programnya yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang diturunkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan, itu belum terrealisasi atau belum eksekusi. Yang berikut, bahwa di dalam proses perencanaan pembuatan anggaran, Bupati lalai tidak menghitung kembali berapa besar dana DAU yang ditransfer dari pusat maupun dana PAD menjadi bagian dari postur APBD. Bupati lupa menghitung atau mengkalkulasi kembali. Karena kelupaan tadi, perencanaan eksekusi lupa tadi, maka di kebijakan Bupati hari ini adalah mandek. Menurut DPR adalah Bupati memberikan ember kosong yang tidak punya makna, sehingga Kabupaten Sika berjalan di tempat tertati-tati, tidak ada progres atau perubahan yang signifikan. Bagi Bapak, pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Baik, generasi muda ini harus diberi injeksi pikiran, agar kecerdasan mumpuni, kecerdasan lebih untuk tidak membiarkan dirinya terlena oleh kemajuan teknologi hari ini. Contoh konkret, bahwa kadang kita mengamalkan Pancasila, tetapi kita juga dalam mengamalkan IT atau AI. Kecerdasan buatan itu yang merusak cara berpikir struktural manusia. Oleh karena itu, kalau kita memahami Pancasila, maka kemanusiaan yang adil dan beradab, mari kita gunakan pikiran kita, mari kita gunakan imajinasi kita, khayalan kita untuk membentuk diri kita yang sesungguhnya, jangan tergantung kepada AI atau IT yang lagi modern hari ini. Karena itu sudah ditegaskan oleh Paus juga bahwa struktural kepemimpinan kita, generasi sumber daya manusia kita akan hancur kalau kita selalu mengikuti AI. Maka pada saatnya ada kumpulan manusia-manusia yang tidak mengimplementasikan Pancasila, tetapi ada penghargaannya kepada AI. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Yusuf dan biasanya dipanggil kemarin terus. Saya di sini sebagai guru kualitas. Karena seperti
bagus daripada karakternya sudah berubah. Jadi sebenarnya penting masih untuk menanamkan karakter di anak. Terakhir, apa harapan Bapak agar kesukaan ini dapat menerapkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan? Harapannya ya sistem pendidikan kita yang lebih meningkatkan karakter daripada jadi harapannya dalam sistem pendidikan kita karena semuanya dapat dipelajari. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya menjadi narasumber dalam wawancara ini. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya mohon kesediaan Ustaz untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Maka nama saya Umar, bukan Umar juga. Saya sebagai tenaga pengajar juga di sekolah ini, di sekolah SDN Kota Bogor. Saya mengajar di sini mata pelajaran agama Islam. Baik, itu saja mungkin. Sekarang saya posisi dari jawab. Nomor 1, menurut Ustaz, apa hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan kehidupan beragama dalam ajaran Islam? Baik, hubungan antara Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila dengan agama Islam. Menurut saya, Pancasila itu sangat nyambung dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan di dalam Islam itu tentang tauhid. Kemudian sila yang kedua itu sampai 5 mengajarkan manusia itu di dalam Islam bagaimana itu menjaga akhlak, menjaga dalam kita, menjaga hubungan kita terhadap manusia yang lainnya. Kalau dalam Islam itu dikatakan bahwa hablum minan nas, menjaga hubungan manusia pada manusia lainnya. Jadi hubungan antara nilai Pancasila dengan agama ini sangat erat kaitannya. Mungkin itu saja. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan keagamaan umat Islam sehari-hari? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan keagamaan. Baik, salah satunya mungkin yang paling populer di dalam agama Islam itu yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai seorang Islam itu sholat 5 waktu. Itu tercantum di dalam sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Keagamaan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Kalau dia mengaku bertuhan atau ketuhanan yang Maha Esa itu kuat, tetapi tidak melaksanakan apa yang harus dijalankan di dalamnya itu, contohnya misalnya ibadah, maka itu kuatnya hanya di bibir saja, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Ibarat orang ditanya itu agamamu apa? Agamanya Islam. Tetapi dalam pelaksanaan agamanya itu tidak ada yang dilakukan sama sekali. Berarti itu penerapannya kurang. Tetapi selama itu penerapannya kuat, maka itu ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti keimanannya terhadap agamanya dan juga nilai Pancasila yang sila pertama ini sangat kuat. Lalu kemudian mungkin di sila yang kedua dan kelima ini bagaimana kita menjaga hubungan silaturahmi sekalipun itu berbeda suku, berbeda agama, itu tidak jadi masalah. Intinya tugasnya kita sebagai umat Islam itu bagaimana kita menjaga hubungan kita, silaturahmi kita, menghargai terhadap sesama. Itu yang paling penting. Karena kadang ada orang bagus ibadahnya, tetapi jelek hubungannya kepada sesama manusia. Ini dipertanyakan juga ini. Sholatnya itu bagus atau hanya sekedar melaksanakan saja, tetapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya seperti itu. Jadi penerapannya di dalam Islam itu sendiri
yang paling populer itu menjaga sholat lima waktu supaya connect dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya nomor 3, bagaimana sikap yang perlu ditunjukkan kepada orang yang berbeda agama atau keyakinan menurut ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila? Nah, ini mungkin yang sangat sangat menarik loh menurut saya. Itu pertanyaan yang kalau dijawab mungkin tidak mesti harus jawaban yang sesuai dengan apa yang diucapkan, karena secara pandangan pun kalau kita di Momere ini sangat luar biasa. Kalau di Momere, menurut saya dengan pengalaman yang selama 6 tahun ini di Momere itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Di dalam Islam sendiri ada ayat yang mengatakan di surah Al-Kafir ayat terakhir itu lakum dinikum waliyadin, agamamu dan untukku agamaku. Artinya bahwa kalau kita sudah yakin dengan keyakinan masing-masing, untuk apa kita mengganggu agama orang lain? Di dalam ajaran agama Islam sendiri itu mengajarkan toleransi yang sangat kuat. Artinya bahwa kalau dia mengaku betul-betul Islam dan mempelajari Islam itu sebenarnya Islam, dia tidak akan mungkin mengganggu agama orang lain. Islam itu mengajarkan bagaimana kita menghargai orang lain, bukan hanya menghargai agamanya, tetapi dalam hal ibadah pun kita harus menghargai. Contohnya di Momere ini, saya perhatikan dari tahun ke tahun di hari besarnya orang Katolik, orang Islam pun ikut serta di dalamnya, baik itu hanya sekedar penerbitan parkiran kah atau apa itu, baik kalau jalan salib toh. Dan begitu juga dengan agama Islam, ketika malam takbir itu bukan hanya orang Islam yang merayakan, tetapi dikelilingi dengan apa namanya dalam agama Katolik itu, orang muda Katolik gitu. OMK ya. Jadi itu mungkin salah satu sikap saya mungkin sebagai orang pendidik juga. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak itu, ketika kamu mengaku sebagai seorang Islam, maka jangan mengganggu agama orang lain. Ketika kamu masih mengganggu agama orang lain, berarti itu bukan Islam. Itu intinya. Karena Islam mengajarkan kita menghargai orang lain, tidak dilihat dari sisi agamanya, tetapi dilihat dari apa, kemanusiaan. Itu mungkin ada di sila berapa? Sila kedua dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada hubungannya. Oke, itu saja mungkin. Menurut Ustaz, apakah kehidupan masyarakat saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Mengapa? Kalau menurut saya, jawaban singkatnya iya. Kalau mengapa, alasan saya itu menurut saya nih, sudah sebagian yang sudah diterapkan. Buktinya itu masjid sudah lumayan ramai, lalu kemudian zakat dalam Islam itu sudah jalan, toleransi sangat kuat. Tapi masih ada yang kurang. Salah satunya itu yang kadang kita lupakan, di sila kedua dan sila kelima, yaitu salah satu contohnya mungkin di sekitar kita masih ada kejahatan seperti bullying, lalu kemudian korupsi, dan juga orang-orang miskin di sekitar kita ini masih banyak yang tidak terurus. Kalau yang lain-lain itu ketuhanan yang Maha Esa sudah mungkin beberapa persen, itu 99% sudah kuat. Tetapi dari sila yang kedua sampai kelima ini masih kadang ada yang terselip kesalahan, kesilapan yang selalu dilakukan oleh kita sesama manusia. Jadi untuk bagaimana masyarakat saat ini sudah mencerminkankah atau belum sudah mencerminkan, hanya saja untuk
menuju ke titik sempurna itu belum menurut saya sampai detik ini. Ya kita doakan semoga kedepannya Indonesia semakin baik, lebih minim kecurangan, kejahatan dan segala macam. Mungkin itu saja. Kemudian, apa pesan Ustaz kepada generasi muda agar tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup mereka? Kalau pesan saya itu kita harus menjadi generasi, bukan hanya menjadi generasi hadis Quran di dalam Islam, tetapi kita juga harus menjadi generasi hadis Pancasila. Yang pertama mungkin sebagai orang Islam kita harus mengamalkan Pancasila, Quran, mengamalkan Pancasila dan sunnah Nabi Muhammad, rajin sholat, rajin mengaji, tapi juga rajin saling tolong menolong antara sesama yang paling penting, dan tidak membeda-bedakan. Dan juga mungkin ketika ada perbedaan pendapat di antara kita, jangan yang mendahului kita itu adalah sikap egois kita, kesombongan kita, atau kekuatan kita, nafsu kita, tetapi lebih ke musyawarah, bagaimana kita mencari solusi yang pikiran yang lebih tenang, karena setiap masalah itu pasti ada solusi, dan yakin setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kalau misalnya ada kerugian hari ini, maka semua itu akan berlalu, dan besoknya begitu masalah yang lama itu akan terlupakan, jangan mengingat kejahatan seseorang, tapi ingatlah kebaikan seseorang. Ya, sehingga kita bisa saling menghargai, karena sebaik-baiknya manusia itu pasti ada kekurangannya, dan sekurang-kurangnya manusia itu pasti ada kelebihannya. Dan mungkin yang terakhir itu kesimpulan dari saya itu, karena kita berbicara tentang Pancasila dengan agama, saya menganggap Pancasila itu adalah sebuah rumah besar. Dan Indonesia juga di dalam Islam itu mengajarkan kita cara untuk mengisi rumah yang besar itu, bagaimana supaya kita tata lebih indah. Kita yang mengaturnya. Dan kemudian kalau sholatnya kita orang Islam itu sudah benar, maka insya Allah sila yang pertama itu bisa sempurna. Kalau sedekahnya lancar, maka sila yang kedua dan yang kelima itu otomatis pasti jalan. Dan kalau hubungan silaturahmi kita itu baik antara manusia dengan manusia yang lainnya, maka sila yang ketiga dengan keempat itu jalan juga. Jadi kaitan antara agama Islam ini, ajaran Islam ini dengan Pancasila itu menurut saya tidak bisa dipisahkan. Jadi saran saya untuk generasi, tetap semangat, jangan hanya mampu mencari kesalahan-kesalahan tentang pemimpin, tentang orang-orang di sekitar kita, tapi yakinlah bahwa di balik kesalahan itu akan ada kebenaran tersebut. Itu tadi, sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya, sebaik-baiknya orang pasti ada juga kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah yang menciptakan manusia, Tuhan yang